Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode terbaru. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa ke aula Zilu Shenhuang. Xinyu telah meminta begitu banyak bahan tingkat biasa kepada mereka, yang sepertinya Xinyu tengah mengumpulkan pemahaman dalam memurnikan peralatan. Hanya saja istana Lansuan sudah menghabiskan begitu banyak bahan kepadanya. Meskipun begitu, kaisar ini tetaplah memberikan apa yang Xinyu inginkan. Ini semua karena rasa kekecewaan pada dirinya sendiri. Sebab sebagai seorang kaisar suci, dia tidaklah dapat membuat senjata dewa tingkat atas. Jadi dia yang memberikan bantuan sebisa mungkin kepada Xinyu. Di sini Kaisar Suci juga akan mengirimkan surat kepada Tuan Luan Yuanzhang yang berharap dia ingin memberikannya sebuah senjata suci tingkat tinggi. Kaisar Suci tidak punya pilihan lain selain meminta Ouyuji dari kota Lifei untuk datang dan melatih di sini. Kemampuan dari Ouyuji sudah meningkat sebanyak 10 kali lipat. Kekuatannya tidaklah main-main, bahkan di alam dewa hanya dia dengan 2 Mufeng saja yang bisa mencapai level senjata suci tingkat atas. Kesempatan ini tidaklah bisa mereka biarkan dan akan memberikan latihan kepada Xinyu. Kembali kepada Xinyu, di mana Kaisar Suci Dongji telah memberitahunya untuk melihat latihan dari Ouyuji. Liar tentu ada di sini, yang mana dia tahu betul kalau Ouyuji adalah sosok yang hebat. Sepertinya Dongji sangatlah menghargai Xinyu. Di sini, Xinyu meminta Liar untuk tidak perlu khawatir, karena tidak akan ada yang bisa memisahkan mereka. Dongji Shenhuang要我去，怎么可能？圣皇陛下很看重。Pada keesokan harinya, Liu Xi juga hadir untuk menemui Xinyu, yang mana dia ini juga tertarik kepada Ouyuji. Bagaimanapun ini adalah kesempatan langka. Jadi sang kaisar tidak ingin Liu Xi melepaskan kesempatan itu. Mereka semua sudah tahu kalau Xinyu juga telah berlatih permunian senjata. Hanya saja membutuhkan waktu 100 juta tahun untuk bisa menguasai latihan permuni senjata. Itu pun belum tentu bisa membuat senjata tingkat tinggi. Hanya saja Xinyu sudah mencapai level yang tidak pernah diduga oleh mereka. Bahkan Jiang Lan sendiri sampai tidak menduga dengan kemampuan Xinyu yang bisa mengubah bahan biasa menjadi senjata tingkat surgawi. Jika dia memiliki bahan tingkat atas, bukan tidak mungkin Xinyu dapat dengan mudah menciptakan senjata dewa tingkat atas. Jiang Lan meminta Xinyu untuk belajar lebih banyak, dan di satu waktu yang tepat Xinyu bisa mengungkapkan dirinya sebagai pewaris kuil para dewa. Dengan status itu, Xinyu sudah memenuhi syarat untuk melakukan pelamaran kepada Lier. Sesaat kemudian Ouyuji telah datang, di mana sosok ini sangatlah dihormati sebab seorang master pemuni senjata memiliki status yang tidak kalah hebat dari Kaisar Suci. Jika Xinyu menjadi seorang master pemuni juga, maka lebih memudahkan dia untuk melamar Lier. Ouyuji meminta sang kaisar untuk menyiapkan bahan-bahan yang dia perlukan agar bisa menunjukkan bagaimana permunian senjata yang dia lakukan. Selain itu, ia juga akan menggunakan ruangan kedap suara, sebab dia tidak suka diganggu ketika melakukan permunian. Pertunjukan yang dia lakukan benar-benar membuat Xinyu kagum. Saat jugalah Ouyuji mulai melakukan permunian dengan memanggil tungku yang dia miliki. Sepertinya tungku ini sangatlah istimewa. Ia pun mulai melakukan permunian kepada bahan-bahan yang dia anggap berkualitas. Xinyu terus melihat hal ini dengan seksama, karena bagaimanapun Ouyuji adalah seorang ahli dalam permuni senjata. Pembakaran yang dia lakukan telah tergabung, bahkan tadi sudah selesai dan kini dirinya pun mulai membentuk senjata yang dia inginkan. Sampai akhirnya sebuah pedang pun telah berhasil Ouyuji bentuk. Namun ini semua masihlah belum selesai, karena masih ada beberapa tahapan lagi untuk bisa menyempurnakan senjata tersebut. Bagi Xinyu, bahan-bahan Ouyuji gunakan sangatlah berkualitas. Jadi tidak heran mengapa senjata ini bisa berada di tahap senjata dewa tingkat atas. Bahkan rantainya cukup bagus di tingkat tersebut. Perkataan Xinyu membuat Ouyuji kesal, karena dia itu seakan-akan menganggap ada yang salah pada permunian yang dia lakukan.
Shin Yu menjelaskan kalau Oyaji telah membuang 48 lembar bahan. Bagi Oyaji, ini adalah hal yang wajar untuk bisa memurnikan senjata suci tingkat atas. Shin Yu tidaklah dapat menerima hal itu. Ia menjelaskan kalau artefak San Viantin dibagi menjadi rendah dan tinggi. Jadi apakah senjata ciptanya itu sama bagusnya dengan San Liu Lingbao? Alasan mengapa Oyaji menggunakan bahan yang agak berbeda untuk bisa memperkuat senjatanya, dan ini tidak ada hubungannya dengan tingkat permunian. Shin Yu mencoba untuk mengajaknya bertaruh, di mana jika dirinya berhasil membentuk pedang dengan tingkat sama tanpa kesalahan apapun, Oyaji harus mengakui perkataannya. Oyaji yang merasa tertantang pun mempersilahkan Shin Yu untuk menunjukkan kemampuannya. Ia juga yang melihat bagaimana cara Shin Yu menciptakan senjata yang jauh lebih kuat dari miliknya dengan bahan yang sama. Kaisar Suci mengizinkan hal itu. Hanya saja bahan yang digunakan oleh Shin Yu tidaklah perlu sebanyak Oyaji. Karena bagaimanapun dia tidak ingin menghambur-hamburkan bahan-bahan yang berharga. Ketika Oyaji menganggapnya remeh, Shin Yu pun mulai menunjukkan teknik pengendalian api miliknya. Ini pun sempat menarik perhatian dari Oyaji. Hanya saja ia masihlah yakin kalau kemampuan Shin Yu tidaklah sehebat apa yang orang-orang katakan. Ia pun ingin melihat seberapa jauh Shin Yu bisa memurnikan senjata. Penempaan pun telah Shin Yu lakukan, tapi ini jauh lebih kuat dibandingkan Oyaji. Setiap hentakan palu Shin Yu bahkan menciptakan energi spiritual yang besar. Hingga akhirnya penempaan pun telah selesai dia lakukan dalam waktu yang lebih cepat dari Oyaji. Ia pun penasaran sudah berapa lama Shin Yu berlatih penempaan senjata, yang mana ia baru berlatih selama jutaan tahun, jauh terbalik dengan Oyaji, yang mana ia baru berlatih selama jutaan tahun saja. Ini jauh berbanding terbalik dengan Oyaji yang sudah berlatih selama triliunan tahun. Tapi meskipun begitu, Shin Yu masihlah belum selesai. Ia akan menunjukkan betapa hebatnya teknik penyempurnaan miliknya. Lagi-lagi dalam waktu yang singkat, Shin Yu telah berhasil memurnikan senjatanya. Dan langkah terakhir adalah tahap penyusunan rune untuk bisa memperkuat senjata spiritual. Pada akhirnya permurnian senjata milik Shin Yu telah sempurna. Dari auranya saja, ini telah membuat Oyaji terpukau, karena Shin Yu telah menunjukkan kemampuan yang hebat. Dia pun akan menilai seberapa tinggi tingkat senjata suci miliknya. Efek khusus silin yang dimiliki oleh pedang itu sangatlah dekat dengan Homang Lingbao kelas 2. Ini tidaklah bisa disandingkan dengan pedang ciptaannya. Ia pun penasaran bagaimana mungkin Shin Yu bisa menempa senjata semacam ini, karena kekuatannya tidaklah memadai. Namun Shin Yu sudah menunjukkan bagaimana cara dia menempanya, jadi tidaklah mungkin orang lain yang melakukannya. Meskipun begitu, Oyaji masihlah belum dapat menerima kekalahannya dan ingin membuktikan pedang siapa yang lebih kuat. Shin Yu menyetujuinya dan mengeluarkan salah satu bawahannya agar mereka beradu pedang. Kaisar Suci pun mengizinkan apa yang diminta oleh Shin Yu. Kang Qi akan menggunakan pedang tuannya, sedangkan Oyaji meminta bawahannya bernama Zhaoding untuk menggunakan pedangnya. Arena pertarungan pun sudah disiapkan untuk mereka. Hanya saja ada perbedaan kekuatan antara Kang Qi dan juga Zhao Bing. Bisa dikatakan Zhao Bing lebih kuat dari segi ranah. Bisa dikatakan kalau Zhao Bing ini lebih kuat dari segi ranah. Mereka pun penasaran apakah Shin Yu sangatlah percaya diri dengan pedang yang dia ciptakan. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka berdua. Dalam pertarungan ini terlihat dengan jelas kalau Kang Qi yang memiliki level yang lebih rendah mampu menahan setiap serangan yang dilancarkan oleh Zhaoding. Bahkan Denny juga sempat memberikan tekanan kepadanya. Tapi Zhaoding mampu memanfaatkan sebuah celah untuk bisa memukul mundurnya. Bahkan Zhaoding juga telah berhasil melukainya. Shin Yu sadar betul kalau Kang Qi tidaklah mampu bertarung seimbang dengannya. Zhaoding pun mulai melakukan serangan dengan pedang ciptaan gurunya. Hanya saja serangan itu masih dapat ditahan oleh Kang Qi. Dalam pertarungan tersebut, Zhaoding ingin menunjukkan kalau artefak tidaklah terlalu berguna dalam pertarungan. Dia akan menunjukkan kekuatan absolut yang dirinya miliki. Sedangkan Shin Yu meminta Kang Qi untuk percaya kepada senjatanya, karena dengan gitulah dia bisa menang dalam pertarungan tersebut. Kang Qi paham dan segera menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh pedang ciptaan Shin Yu. Semua serangan yang Zhaoding kerahkan dengan mudah ditahan oleh pedang itu, yang seketika saja membuatnya begitu terkejut.
Sedangkan Kang Qi merasa ini adalah kesempatan untuk bisa mengalahkan Joding. Duel pedang pun telah kembali terjadi. Dalam pertarungan tersebut, Oyaji sangatlah penasaran mengapa Joding tidak kunjung mengakhiri pertarungan. Hanya saja itu tidaklah semudah yang dia kira, karena pedang yang Kang Qi miliki bisa melawan setiap serangan yang dia arahkan. Ia pun akan mencoba kembali untuk bisa menekannya. Hanya saja lagi dan lagi pedang ini mengejutkan dirinya. Setiap serangan Joding telah dan mudah ditahan oleh Kang Qi. Tidak itu saja, Kang Qi juga cukup hebat dalam mengantisipasi setiap serangan Joding. Kali ini mereka berdua akan saling beradu teknik pedang terbang, yang mana lagi dan lagi Kang Qi bisa mengimbangi Joding. Sampai akhirnya Joding pun mulai serius dengan menciptakan ledakan petir yang hebat. Hal itu pun telah membuat Kang Qi terpental. Oyaji mengakui kalau pertarungan ini sangatlah seru, namun ini adalah akhir dari Kang Qi. Sampai akhirnya dia pun dibuat terkejut karena Kang Qi masih bisa bangkit. Karena bagaimanapun dirinya masihlah belum menunjukkan kekuatan penuh dari pedang Xinyu. Dia langsung saja melancarkan serangan kepada Joding, yang mana ini telah berhasil melukainya. Tidak berhenti sampai di situ saja, tubuh Kang Qi telah diselimuti oleh kekuatan dari pedang ini yang membuat dirinya menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, serangan pun langsung saja diarahkan kepada Joding. Seberapa keras pun Joding mencoba bertahan, kekuatan pedang ini terlalu kuat dan bahkan langsung saja melukainya. Ini tidak hanya melukainya secara fisik, namun juga langsung berefek kepada jiwanya. Pada akhirnya, kemenangan pun telah jatuh ke tangan Kang Qi. Oyaji sungguh terpukau dan apa yang dia lihat barusan. Ia pun menanyakan siapa yang telah mengajarinya. Xinyu menjelaskan kalau dia telah menggabungkan sebuah metode. Ia bahkan sudah melakukan 10 juta kali uji coba untuk menyempurnakan teknik tersebut. Sampai akhirnya dia menemukan teknik 1000 pukulan pembelah langit. Teknik ini baru didengar oleh Oyaji. Ia bahkan tidak pernah mendengar kalau Che Hoyun menggunakan teknik 1000 palu. Lantas bagaimana bisa Xinyu melakukannya? Hanya saja Che Hoyun itu telah memberikan beberapa bimbingan kepada Xinyu dan membuatnya tercerahkan. Pada akhirnya dia pun mulai memberitahu kalau dirinya adalah penguasa baru dari kuil dewa yang hilang. Perkataan itu tentu saja mengejutkan semua orang. Kabar ini sangatlah besar. Bahkan sekelas Oyaji saja seketika menjadi gila karena kabar ini memberitahu kalau Xinyu adalah pewaris dari dewa pengrajin. Oyaji pun pergi dari tempat tersebut. 是谁创的？我正是迷神殿的。好一个九泉烈新主人。 Sedangkan Liu Xi tertarik dengan pedang yang Xinyu ciptakan. Terlebih lagi ini memiliki efek khusus pada penggunanya. Mereka pun menjadi bersemangat untuk bisa belajar dari Xinyu. Kaisar Suci pun menjadi senang karena mereka telah memiliki seorang jenius yang hebat. Hanya saja status Xinyu sebagai pemilik dari kuil dewa yang hilang jauh lebih tinggi daripada master istana Lansuan. Terlebih lagi dia itu juga sudah dianggap sebagai master permuni senjata. Ini pun membuat banyak orang menghormatinya dan juga ingin belajar darinya. Xinyu pun senang karena dalam gini bukan tidak mungkin dirinya bisa menikahi Li Er. Xinyu berpindah ke sebuah tempat di mana Oyaji telah memberitahu kaisar ini kalau Xinyu merupakan keturunan dewa pengrajin. Dengan bakat ini dan kemampuan hebat Xinyu, maka tidaklah butuh waktu lama baginya untuk mencapai Descendant atau bahkan melampauinya. Oyaji akan pergi dulu karena dia merasa terpukul dengan kekalahannya. Terlebih lagi, penguasa baru kuil yang telah hilang sudah muncul. Kaisar ini penasaran mengapa sosok tersebut berada di Gunung Suanjin. Ia yang merasa tertarik kepada Xinyu meminta agar anaknya tidak membuat masalah dan lebih baik dia berteman dengannya. Karena itu akan sangat menguntungkan mereka. Hanya saja ia tahu betul siapa Xinyu dan bagaimana mungkin dia bisa menjadi pewaris dewa senjata. 将神传人，好一个迷神殿的新主，秦羽前途无量，偏偏叫这个名字。Xinyu berpindah lagi ke tempat Kaisar Suci.
di mana ia tahu betul kalau putrinya telah terpikat pada Xin Yu. Jadi dia berencana untuk menikahkan mereka berdua. Ini akan sangat menguntungkan Xuan Jinsan. Akan tetapi sesaat kemudian Xin Yu datang dan meminta izin kepada Kaisar Suci untuk membiarkan dirinya pergi ke kota Piao Xiao untuk berpartisipasi dalam lamaran pernikahan. Ini tentu saja mengejutkan mereka. Namun Xin Yu sudah sangat jatuh cinta kepada Li Er. Sebenarnya Kaisar Suci maupun yang lainnya cukup terkejut akan perkataan Xin Yu. Namun mereka tidaklah bisa memaksa semua ini. Xiao Jing pun membawa Xin Yu yang mana Denisa telah kecewa kepadanya karena dia itu sudah berbohong kepadanya. Sebenarnya Xin Yu tidak yang menyembunyikan hal ini, namun ia tidaklah bisa mengungkapkan hubungan itu, terlebih lagi kala itu dirinya masihlah lemah. Ia bahkan tidaklah memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan Li Er. Alasan Xin Yu untuk mengikuti lamaran ini juga bukan karena ingin menjadi Raja Dewa, sebab ia dan Li Er sudah saling jatuh cinta satu sama lain. Bahkan alasan Xin Yu bisa kemari adalah untuk menemukannya. Sudah begitu banyak kerintangan yang Xin Yu lewati dan semua itu hanyalah untuk Li Er seorang. Xin Yu tidak ada niatan untuk menipu Xiao Jing. Ia pun meminta maaf jika telah membuatnya salah paham. Xiao Jing pun mulai mengingat pertemuan pertamanya dengan Xin Yu dan juga kebersamaan mereka. Sebenarnya dia tahu kalau sejak awal Xin Yu sudah menolaknya. Namun Xiao Jing belum menyadari hal itu. Xiao Jing pun membiarkannya untuk pergi dan meminta untuk meninggalkan dirinya. Pada akhirnya perpisahan pun telah mereka lakukan, yang mana terlihat Xiao Jing ini tidaklah dapat menyembunyikan kesedihannya. 拒绝我，只是我丢脸。等我实力更强些再去。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.